Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini topik kita adalah tentang bisnis, startup, entrepreneurship, yang pada prinsipnya adalah mencari peluang pada zaman COVID-19 ini atau sesudahnya. Jadi kalau kita lihat gara-gara virus corona ini semua orang terpaksa bekerja di rumah, maka penggunaan video conferencing menjadi utama. Sekolahan juga begitu, pada di rumah juga, sehingga video conferencing juga menjadi aplikasi yang paling utama. Dan aplikasi yang utama yang saat ini paling banyak dibicarakan adalah aplikasi Zoom. Nah, saya disclaimer dulu ya, karena ada yang nanyain ini iklan dari Zoom, bukan. Jadi video ini tidak dibiayai oleh Zoom, saya tidak punya saham di Zoom, I wish, nggak ada hubungannya dengan Zoom ya. Nah, tapi kalau saya lihat ya, memang akhir-akhir ini Zoom banyak mendapat sorotan karena dia tiba-tiba menjadi super populer. Katanya dikabarkan dalam kurun waktu dalam waktu yang singkat ini dia berhasil mendapatkan ratusan juta partisipan, 300 juta partisipan gitu ya. Meskipun definisi partisipannya ini juga harus diperjelas lagi gitu ya. Jadi kalau saya pakai hari ini, terus nanti berikutnya lagi saya meeting lagi, berikutnya meeting lagi, jadi 3 kali itu 3 partisipan, user tetap 1. Nah itu yang kemarin dibicarakan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih Zoom ini menjadi populer? Bukannya dulu-dulu juga sudah ada aplikasi-aplikasi lain. Sebagai contoh ya, saya lihat contekan saya dulu nih. Skype atau Skype ya, saya nggak tahu pronunciation yang benar seperti apa. Skype itu udah ada dari zaman dulu. Jadi kalau dulu kita bicara tentang, yuk kita video conferencing, orang-orang biasanya asosiasinya Skype. Gimana ya? Kok sekarang nggak terdengar lagi kata-kata Skype itu gitu. Mungkin karena habis dibeli oleh Microsoft gitu ya terintegrasi dengan Microsoft sehingga mungkin dia tidak populer, atau dia populernya di kalangan enterprise ya, perusahaan-perusahaan besar. Microsoft sendiri sekarang sedang gencar-gencarnya mempromosikan Microsoft Teams. Saya juga menggunakan Microsoft Teams untuk account saya yang di kampus ya. Di kampus saya punya beberapa account, salah satunya adalah Microsoft Teams ini. Main bagus kualitasnya, mengorganisnya juga bagus. Hanya nggak tahu ya kenapa kok dia kurang populer ya. Setidaknya kurang populer di antara di Indonesia ya gitu. Mungkin karena ini bukan corporate gitu ya, mungkin lingkungan saya perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi saya pun pakai Microsoft Teams gitu ya. Lingkungan yang lain juga tidak menggunakan Microsoft Teams. Padahal bagus ya. Jadi saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi ini dua tadi ya, Skype sama Microsoft. Kualitas bagus. Kemudian, Google, dari sisi Google dulu saya seringnya pakainya Google Hangout ya. Jadi kalau dulu pilihan saya antara Skype atau Google Hangout. Dan sekarang Google Meet namanya. Dan ini banyak dipakai orang. Saya juga pakai, lumayan. Awal-awalnya juga Google Meet ada pembatasan, sama seperti Zoom juga ada pembatasan. Kemudian Google Meet ini sekarang baru kemarin dulu ya, berapa hari yang lalu ya, setidaknya dibuat menjadi gratis, tidak ada batasan lagi. Nah, Google Meet ini menurut saya bagus ya, hanya entah kenapa dari segi kualitas suaranya itu kadang-kadang tersendat-sendat. Nah, itu dia, kata orang-orang, Zoom ini yang paling kualitasnya paling bagus. Penggunaan bandwidth-nya kecil sehingga perasaan orang tuh menjadi lebih nyaman. Zoom bagi saya juga paling mudah digunakan ya, tinggal klik selesai, langsung masuk ke dalam Zoom. Zoom juga enak karena bisa manajemennya, misalnya kita bilang mute semua orang, jadi yang partisipan yang baru masuk semuanya langsung di mute gitu. Karena di aplikasi lain tuh kadang-kadang ada partisipan atau orang yang ikut masuk, celeng gitu, mic-nya on, berisik aja ya, karena dia tidak sadar bahwa mic-nya on, mikrofonnya on gitu. Ada lagi yang juga ini juga banyak dipakai orang juga, Cisco Webex gitu ya. Saya juga pakai, cuma nggak ekstensif karena mungkin lagi-lagi ya karena lingkungannya. Saya lihat kalau di TV, misalnya TV Amerika itu pakainya Webex ya. Mungkin karena Cisco ini perusahaan Amerika, jadi memang banyak digunakan di sana gitu. Bahkan katanya, ini nggak tahu benar atau nggak, rasanya benar ya, pembuat Zoom itu sebenarnya tadinya bekerja di Webex, kemudian keluar membuat Zoom. Jadi dia juga tahu yang dibutuhkan oleh user ya. Jadi
Kemudian, nah, kalau untuk aplikasi open source ini ada yang namanya Jitsi ya, jitsi.org. Nah, saya lihat bagus. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang menggunakan Jitsi ini, kemudian dipasang di servernya sendiri, sehingga memang bagus ya, karena dia menjadi private, punya domain sendiri gitu ya. Kualitasnya menurut saya ini sama-sama seperti Google Meet ya. Fitur-fiturnya juga comparable, dapat dibandingkan. Lagi-lagi kualitas suaranya kadang-kadang bermasalah Jitsi gitu. Kemungkinan sama dengan yang lain-lainnya, penggunaan jaringannya, bandwidth jaringannya itu lebih besar daripada si Zoom gitu ya. Ada satu lagi yang juga pernah saya pakai dan sebenarnya saya pakai banyak, yaitu Big Blue Button. Big Blue Button ini saya gunakan biasanya untuk perkuliahan. Di perkuliahan tuh lebih menarik lagi Big Blue Button itu, karena ada mekanisme video conferencingnya juga, tapi ada juga mekanisme perkuliahannya, karena itu didesain untuk perkuliahan. Jadi kalau perkuliahan bukan dalam artian video conferencing umum, Big Blue Button menurut saya lebih menarik. Hanya perasaan saya dia lebih berat saja ya dari sisi penggunaan di komputernya. Nah, jadi ini banyak sekali ya alternatif. Jadi kalau kita lihat Zoom alternatifnya pesaingnya tuh banyak gitu, tapi Zoom tetap yang menjadi populer ya. Ini menurut saya ini ada blessing in disguise untuk si Zoom ini, karena tiba-tiba dengan adanya virus corona ini dia tiba-tiba melejit. Dia juga sudah perusahaan terbuka. Saya lihat tadi nilai sahamnya naik terus turun gara-gara katanya tadi jumlah orangnya salah perhitungan atau apa, tapi naik, tapi dia naik ya. Dugaan saya ini akan naik terus. Bahkan karena Zoom ini dipakai dan banyak orang, saya melihatnya ini sebagai the new YouTube gitu ya. Kalau sekarang orang-orang pakai YouTube bukan suatu hal yang aneh lagi. Bahkan berbagai layanan gitu, kalau mau nyimpan videonya disimpan di YouTube. Jadi YouTube ini saya anggap sebagai infrastruktur ya. Kalau orang mau naruh video, infrastrukturnya YouTube. Kita buat perkuliahan, slide-nya kita bagikan, videonya ada di YouTube. Orang buat aplikasi Salman Khan gitu juga, aplikasinya ini di YouTube. Orang buat seminar, videonya di YouTube. Jadi YouTube itu sebagai infrastruktur sebetulnya. Nah, kalau dilihat dulu dalam sejarahnya juga ya, YouTube itu dikembangkan ya mungkin hanya ya sebenarnya dikembangkan sebagai perusahaan ya, tapi perusahaan dalam tanda petik main-main gitu ya, oleh 3 orang. Anda bisa lihat di story-nya, 3 orang alumni dari PayPal. Nah, alumni dari PayPal ini membuat perusahaan untuk membuat YouTube. Awalnya sih bukan YouTube ya, awalnya perusahaan dating kalau nggak salah, tapi dia lihat gagal, tapi fasilitas upload videonya yang paling bagus, jadi dia fokus di situ. Dulu YouTube juga ditertawakan orang, karena ketika ada YouTube ada juga Google Video. Bayangkan, ini orang membuat perusahaan yang bersaing dengan Google loh. Secara ini ada orang buat aplikasi video sharing, kata Google, kan saya udah punya aplikasi ini, kenapa kamu buat lagi? Dia tetap aja ngotot buat YouTube. Di akhir hari, in the end, YouTube jauh lebih populer gitu ya. Dan akhirnya pun YouTube dibeli Google juga sih sebetulnya. Setahun kemudian setelah dibuat perusahaan dibeli sama Google. Tapi tetap dibuat menjadi entity yang terpisah, itu jadi YouTube gitu ya. Nah, saya melihat Zoom demikian pula gitu ya. Jadi dia bisa menjadi infrastruktur ketika kita membutuhkan aplikasi segala macam. Infrastrukturnya kalau ada video conferencingnya pakai Zoom. Meskipun tadi ya lagi-lagi ada Jitsi dan lain sebagainya ya. Saya juga baru tahu ternyata Zoom juga ada API-nya. Jadi kita bisa buat aplikasi-aplikasi yang menggunakan basis Zoom tadi, ada marketplace-nya segala gitu. Jadi dugaan saya Zoom ini akan menjadi the new YouTube. Apakah itu akan menjadi kenyataan? Kita lihat aja ya dalam perjalanannya. Semoga si pelaku-pelaku Zoom ini pintar mengelola bisnisnya sehingga dia menjadi bisnis yang bagus, sehingga kita pun sebagai pengguna bisa menggunakan aplikasi atau infrastruktur video conferencing ini untuk berbagai aplikasi, sehingga ada inovasi-inovasi baru. Demikian pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di komentar di bawah ini. Sampai berjumpa kembali.